Saya Andisya Putra Nasution yang melaporkan Putri Bupati Labusel atas dugaan pencemaran nama baik. Betul, itu saya laporkan tanggal 9 November 2021. Apakah secara pribadi Anda mengenal pemilik akun Facebook atas nama Nia Lim itu? Kenal satu kampung kita, satu desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat. Ya kenal lah karena beliau juga warga Tanjung Medan. Lewat rumah saya baru dapat rumah mereka ya. Kenal gitulah. Bagaimana sebenarnya status Facebook Nia Lim yang sudah terkonfirmasi merupakan akun Putri Bupati Labusel membuat Anda tidak nyaman dan merasa dirugikan? Gini, kalau statusnya kan udah sangat jelas nih. Beberapa media sudah kita sampaikan. Nih statusnya. Jangan main status dia ngomongnya di situ. Dia komain itu. Jadi kalau bahasanya jangan main status seolah-olah sebelumnya saya ada buat status yang nyinggung dia, yang ngetek dia. Saya bilang nggak ada status saya yang ngetek dia, yang nyinggung dia. Ya kalau karena dia anak bupati merasa tersinggung dengan status orang, kacau juga nih gitu. Jadi dia sebut kalau gentleman bayarlah hutangmu sama bapakku. Hutang yang mana juga saya nggak tahu gitu. Nah, apa karena bapaknya udah jadi bupati, lalu semua orang itu punya hutang sama bapaknya. Nah dari kalau media yang disebutkan oleh bapaknya saya hutangnya ada itu, ini medianya, dia sebut saya memang punya hutang. Tapi di awal paragraf dia sebut ada kwitansi. Tapi di paragraf berikutnya nggak ada kwitansi. Ini pernyataan Bupati Labusel loh. Bahkan dia sebut saya itu perbuatan anak dia itu nggak salah. Udah jadi hakim ini Bupati Labusel gitu, luar biasa ini saya pikir. Artinya utang itu tidak ada? Nggak ada hutang. Dan kenapa kita harus bicara fokus tentang hutangnya saja? Hutang saya nggak ada, itu satu, hutang saya nggak ada. Saya nggak bencong, anak saya ada 2. Nah kalau dia mau tahu tentang sesuatu yang tidak bencong itu biar kita buktiin juga kan gitu. Lalu dia sebut lawani perempuan, kapan pula saya ngelawani dia gitu? Apakah saya cubit-cubit dia, saya senggol-senggol dia ya? Ini nggak betul. Lalu dia juga ada sebut ini putus rasaku udah urat sarapmu. Berarti mengidentifikasikan saya ini 2 gila gitu loh. Dia merasa udah jadi dokter. Aduh luar biasa ini. Apa karena memang dia udah anak bupati jadi tahu semua? Entahlah. Jadi itulah status dia. Dia bilang saya cari panggung dan dia langsung ngetek nama saya loh. Ini ngetek ini, tandain nama saya. Apakah ini boleh gitu, ngetandain nama saya? Coba periksa status saya, kalau memang ada saya tandain nama dia, saya singgung apa. Yang saya ingat, saya hanya mengkritisi kebijakan ayah sebagai bupati. Kalau kita nggak boleh mengkritisi kebijakan seorang bupati, udahlah berarti diktator itu bupatinya, itu aja sih. Nah, lantas berdasarkan hal itu Anda melaporkan pemilik akun Facebook? Ya, saya laporin. Akan harkat dan martabat Betul. Apakah Anda tidak takut melaporkan putri seorang bupati? Aduh, kalau kita takut melaporkan seseorang yang walaupun dia punya jabatan, keluarga dia siapapun, mau dia anak presiden sekalipun, padahal kita merasa benar, kita takut untuk melaporannya, udah bagus kita nggak usah bernegara lah. Apalagi bicara hari ini harga diri gitu. Kalau manusia tidak punya harga diri lagi, bagus masuk dalam tanah, artinya bagus mati aja gitu. Nah, siapa sebenarnya orang di balik Anda? Gak ada, saya heran nih. Kalau ada orang bertanya siapa di balik saya, kenapa orang sibuk bertanya dan mengkoreksi siapa di balik saya? Sampai gini nih, banyak akun-akun fake, ya, akun-akun buzzer. Apa katanya? Coba periksa dulu rekening si Andi gitu katanya. Kenapa persoalan siapa yang dukung saya yang jadi harus ditelusuri? Kenapa enggak statusnya ini yang mencemarkan nama baik saya itu yang ditelusuri? Yang jelasnya saya berdiri sendiri, tidak ada kepentingan siapapun. Nah kalau ada orang bantu saya, no problem dong saya pikir. Bukan dalam artian juga ketika dia ada yang bantu saya, kau harus begini, enggak ada. Artinya mau berdamai atau lanjut itu kan keputusan saya. Saya punya hak. Nah yang dicoreng itu kan harga diri saya, bukan harga diri mereka itu kan gitu. Kemudian apakah Anda tidak takut atau khawatir kasus ini ditunggangi lawan politik bupati, termasuk tudingan Anda disponsori oleh pihak-pihak tertentu? Enggak, cuman ya memang Labusel hari ini lucu lah Pak. Labusel hari ini lucu, orang memeriksanya ke lain persoalan karena saya seolah-olah orang miskin gitu. Nah saya pastikan hari ini saya udah muak. Arti katanya
Ya kepolisian mau lanjut ini persoalan silahkan, apalagi ketika mediasi tadi pukul 11 saya sudah sampaikan itu kepada penyidik. Pak penyidik, kalau ini mau lanjut silahkan, mau tidak lanjut juga silahkan. Namun saya sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk langkah-langkah hukum yang harus saya ambil itu. Jadi kalau ada orang yang punya kepentingan atas kasus saya ini, itu urusan mereka, gak urusan saya loh gitu. Kenapa dalam persoalan kan banyak yang kritisi presiden ini, jadi harus dilimpahkan siapapun dukung, ya siapa lawannya presiden, siapa lawannya. Aduh, picik hari ini berpikirnya warga Labuan Batu Selatan yang ikut membuli saya gitu loh, yang ikut memojokkan saya dan lebih kepada pesan itu tadi gitu. Artinya dalam kasus ini apakah Anda siap menerima segala konsekuensi yang Siap. telah melaporkan putri bupati? Ketika saya sudah laporkan itu anak bupati yang nama Darnedi Kurniasanti itu dalam proses perjalanan laporan, alhamdulillah sebetulnya penyidik Polres Labuhan Batu itu kooperatif bagus. Penyidik Polres Labuhan Batunya ya, dia kabarin saya. Lalu tiba-tiba dilimpahin, makanya saya kemarin itu ke Propam tanggal 1 atau 2 Februari itu di Propam Mabes Polri. Artinya kalaupun bicara risiko, karena ada juga nih kabar burungnya. Kalau ini tidak ditemukan unsur fitnahannya, maka di SP3 kan, lalu saya dilaporin balik tuh. Dilaporin balik karena mencemarkan nama baik Putri Labusel gitu. Putrinya seorang Bupati Labusel. Saya siap. Artinya kalau memang seperti itu dilakukan oleh penyidik atau pihak kepolisian, ya kita sama-sama tahu dong siapa lawan saya ini. Bukan orang biasa, dan mungkin ya apakah saya harus ganti marga baru bisa di-post persoalan-persoalan saya. Nah itu jelasnya saya nggak takut, mau ini di SP3 kan lalu dilaporkan balik sayanya, saya udah siap. Lalu Anda tidak mempertanyakan kasus ini mengapa sampai dilimpahkan ke Polda Sudut, sementara kasus serupa pernah terjadi di Labusel, tidak dilimpahkan dan ditangani oleh Polres Labuan Batu. Saya udah pertanyakan itu kepada penyidik. Sebelumnya kepada penyidik Polres Labuhan Batu saya pertanyakan, Saudara Brigadir TJ Situmeang, saya tanyain tuh, kenapa sih Bang dilimpahin ke Polda Sumatera Utara, padahal statusnya di Polres Labuan Batu itu sudah penyidik, sudah penyidikan gitu. Kenapa sih dilimpahin? Jawabannya simpel, Polda yang minta. Kan lucu nih, Polda yang minta. Lalu ketika saya datang ke Polda jumpa sama penyidik bilang ini Polres yang limpahin, berarti simpang siur. Makanya saya sebut bahwa Haji Edimin juga yang selaku bapaknya Darnedi Kurniasanti itu ada ngelaporin orang. Statusnya simpel Bang. Haji Edimin ngelaporin orang karena Pak Kadirun Harahap ini nyebutin Gardus. Bingung aude isi de calon bupati nomor 2 Haji Edimin atau Asiong. Maaf sekedar bertanya kawan, di mana unsur pidananya nih? Unsur pidananya di mana? Lalu ada yang komen si Gardus namanya Cino doi Bang kata. Ini si Gardus yang komen Cino. Lalu dibalas lagi oleh Kadirun, Cino do patut mak sampai tu MK culang mainnya haya. Saya tanya tuh penyidik, di mana unsur pidananya Bang pencemarannya? Komen si Kadirun Harahap ini. Lalu dilaporin lah oleh si Haji Edimin. Bulan April 2021 tuh. Bulan April 2021. Si Kadirunnya udah minta maaf secara tertulis, secara lisan, WA, bahkan WA-nya diblokir oleh si pelapor. Nah dia bingung. Bahkan minggu lalu penyidik nelpon dia, katanya kemungkinan bakalan dijadiin tersangka. Kan luar biasa nih kepolisian gitu loh. Luar biasa, artinya perlu saya tambahi Bang. Nah kalau karena dia ngelaporkan orang lalu prosesnya baik, prosesnya jenjangnya bagus, lalu saya ini seperti apa gitu? Saya ini loh, di mana sih unsur pidananya? Masyarakat bisa nilai itu, di mana sih unsur pidananya? Dia hanya sebut Cino do patut mak. Kata Asiong ini kan memang nama dia. Asiong ini kan memang nama Haji Edimin. Kalau bukan nama dia berarti bukan asli dong, gitu. Bukan asli jargonnya. Ya saya nggak tahu lagi lah. Baru di tahun 2020 itu ada namanya Ibu Hasanah Harahap yang selaku istri Bupati Labuan Batu Selatan pada masa itu, istri dari Wildan Asman Tanjung, ngelaporin orang, akun pencemaran juga. Nah orangnya jadi tersangka, prosesnya cuma 2 bulan. Saya tahu itu, prosesnya cuma 2 bulan. Tersangkanya sampai hari ini tidak diproses. Dan banyak lagi kasus-kasus ITE yang sebetulnya tidak ngetek, tidak menandai nama seseorangnya. Ini saya ditandai. Saya ditandai ini Bang. Jelas loh. Belum lagi efeknya gini Bang.
buzzer-buzzer ini bang, buzzer-buzzer. Ini buzzer-buzzer bang. Gawat, konspirasi tinggi antara Bupati Asiong Andi. Saya disebut ada konspirasi sama Asiong. Saya bilang enggak. Ini murni, saya laporin anak dia itu murni pencemaran. Saya anggap pencemaran. Siapapun kita tanya ini pencemaran. Saya dikatain bencong, saya punya hutang. Saya nggak punya hutang, dia nyebar hoax gitu loh. Jadi saya pikir itu penjelasan saya terhadap kawan-kawan yang ada di Sumatera Utara ini. Kalau hari ini proses pengaduan saya ini tetap digantung, ya terserah kepolisian lah. Saya udah bukan nyerah namanya, tapi ya biarlah mereka prosesnya seperti apa. Mungkin pihak kepolisian dalam tanda kutip udah ada sesuatu gitu. Oke, saya pikir itu. Lanjut. Si Propam Mabes Polri, saya laporin itu penyidiknya. Kenapa saya laporkan? Di Polres Labuhan Batu, status laporan saya ini sudah penyidikan. Di Polda Sumatera Utara, sesuai dengan keterangan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, statusnya penyelidikan. Turun dong berarti. Dan itu saya pertanyakan seperti pernyataan saya di awal tadi. Penyidik tidak memberikan SP2HP kepada kami. Hari Jumat kami minta, tidak ada. Hari Senin kami minta juga tidak ada. Saya berangkat ke Jakarta. Hari Rabu begitu saya laporin itu ke Propam, penyidiknya atas nama Aibda Jedwin Nababan. Hari Rabu sorenya keluar SP2HP yang menerangkan bahwa penyidikan sudah status laporan saya. Saya pikir itu. Terima kasih.